Oke, karena ada requestan dari salah satu kawan ataupun viewer juga yang minta untuk sedikit tips and tutorial atau penjelasan si Mayi dah. Si Mayi sama Zoyun sih dia mintanya itu. Jadi aku buatin sekalian dah videonya dah. Ya untuk sekedar ini aku gameplay ku potong-potong ya. Aku bilang gini tuh untuk sekedar kasih tahu aja dah yang gimana konsep-konsep skill-skillnya si Mayi, penjelasan skill 1 sampai ultimate-nya ya. Untuk yang pertama itu kita bahas dari skill 1 dulu mungkin. Yang basic orang mungkin player new atau player lama yang jarang main si Mayi mungkin belum paham atau belum tahu. Si Mai itu skill 1 itu kan ada 2 kali ya, ada punya 2. Nah, si Mai itu setiap skill satunya itu buat efek buta ataupun efek miss lah, yang buat kita jadi silent. Nah, selama 1 detik, walaupun 1 detik itu untuk sekarang sih lumayan sih. 1 detik itu kita bisa ngindarin satu skill musuh yang bener-bener damage fatal itu, entah itu kayak skill macau itu yang bener-bener damage fatal tuh bisa kita hindarin. Tanpa kita menghindar dia bisa ngasih efek buta. Terus di efek di ini ya, di skill 2 itu dia punya efek menimbulkan efek rasa takut pada musuh ataupun efek membuat pening itu tah. Efek buat pening yang selama 2,5 detik. Bayangin bang, 2,5 detik itu dia kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain cok. Kita free hit cok, kita bisa nge-free hitin dia selama 2,5 detik itu. Ini aku cuman ngisi suara aja untuk gameplaynya ya, iseng-iseng untuk ini aja, dah pendampingnya aja biarin nggak boring juga kan. Aku cuma sekedar ngejelasin aja. Untuk skill 2 itu dia punya efek kayak buat pening, terus di bar nyawa itu mengurangkan efek HP-nya. HP-nya itu mungkin di kena itu 15%. Kalau kita bisa ngenain skill 2-nya ya, karena skill 2 Shimayu pun mudah dihindarin ya. Jadi mungkin kita bisa komboin sama skill 1 sama skill 2-nya. Terus di efek boneka itu dia punya satu itu mobilitas ataupun boneka ganas dah dinamain dari nama gamenya. Skill 1 itu yang ngasih burst damage ya, dibanding skill 2 itu burst damage nya lebih sakit di skill 1 bonekanya bang dibanding skill 2 ya. Untuk skill 2 nya itu ngasih efek knockback ataupun efek dia jadi kayak efek semacam efek crew control. Setiap skill Shimayi ataupun semua skill Shimayi yang bisa masuk ngehit ke musuh itu dia nyebabin efek racun. Efek racunnya itu bisa maksimal sampai 15% dari total 100 HP itu. Nah kayak yang ini nih, ini kan HP kita ngurang 15% dari full HP nya. Kalau untuk pasif, nah pasif Shimayi ini yang mungkin orang sering salah tanggap sih. Kalau untuk pasif Shimayi, di sepasif Shimayi itu kita bedainnya itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu sulit. Pasif Shimayi itu di atas bar musuh itu kan ada, setiap kita nge-skill nih. Nah skill 1 skill 2 itu kan ada 2 stack, 3 stack, nah 4 stack. Itu 4 stack itu kalau kita gabungin kita bisa ngehit musuh waktu dia masih 4 stack, kita hit dia pakai boneka terus kita hit pakai skill 1, itu bisa ngasilin efek yang semacam pembelah dimensi gitu dah. Itu ngasilin 15% tambahan. 15% tambahan itu 16% efek lentan. Jadi dia semacam armor dia tuh semacam kalau kayak di game-game lain tuh penetrasi dah. Damage dia itu bakal masuk 100%. Kalau kita bisa entah itu hoki ataupun gimana kan,
itu bisa bener-bener one hit tuh musuh bisa langsung tewas. Ini gameplay, sekalian gameplay dah aku potong-potong, soalnya kalau aku fullin kayak aku record terus aku sambil ngomong itu kayak gimana ya, kayak aku nanti jadi terlalu panjang nggak sih videonya kalau kagak aku potong-potong tuh. Jadi ini ku gameplay ku campur ini voice aja dah, biarin kagak terlalu panjang juga kan, karena kalau terlalu panjang pun pasti boring juga kan tengoknya. Untuk saat ini si Mai ini salah satu bener hero yang tier S ya, bener-bener hero meta yang diantara Sunce sama yang lainnya itu si Mai itu masih 50-50 dah dibanding Sunce yang bener-bener new hero itu dia bener-bener strong banget. Cuman kelemahan si Mai sekarang itu apa namanya, dia itu di nerf dari waktu kita dari boneka kita balik ya, entah itu kita balik ke tempat ataupun kita teleport. Itu dulu awal rilis itu menghasilkan 80% defense, cuman kalau sekarang jadi cuma 60%. Jadi kerasa banget sih 20% itu, rasa tipisnya. Juga HP si Mai itu udah di nerf, udah nggak stable dulu. Tapi kalau damage sih jangan ditanya cok, si Mai itu damage-nya tembus jantung anjir. Bayangin cok, damage-nya kayak gitu, sekelas siapa Dianwi sama Sunce yang bener-bener hero tebel aja bisa tembus cok di ulti lagi di hit sama si Mai itu. Soalnya si Mai itu gimana ya, dia itu damage-nya itu dia ngasilin damage tapi dia nyebabin efek racun sama pengurangan HP. Kayak HP semisal kita nggak skill musuh ya, setiap skillnya si Mai itu kan menghasilkan kayak pengurangan total HP. Misal total HP kita 100, itu kalau kita bisa ngasilin 4 stack itu kita itu ngurangin 15% HP musuh. Jadi dari total 100% itu kita ngurangin 15%-nya. Jadi total HP dia itu ada di 85%. Jadi semisal total HP Zoyun ataupun Jiangsu gitu misalkan 10.000 ya total HP mereka. Nah kita cuman udah nge-skill itu aja untuk ngurangin HP itu 15%. Jadi sisa HP dia itu cuman di kisaran 85.000. Jadi kan lumayan, bener-bener lumayan overpower cok ini hero. Untuk sekarang masih untuk counter murni si Mai itu belum ada. Si Mai itu kalau yang milot atau yang megang mainnya bener-bener lincah, bener-bener paham, kayak dia merhatiin tubuh asli sama bayangannya sama bonekanya itu bener-bener mengerikan. Nah tuh tengok lah, itu nyawa si Mai cok, nyawa si Mai itu full anjay. Nyawa si Mai full itu kena bacok sekali doang, satu hit skill satu boneka waktu stack 4 itu bener-bener bisa langsung tewas. Lu bayangin cok, siapa yang nggak kesel ketemu si Mai kalau kayak gitu kan. Kalau untuk di nerf sih aku bilang hero perlu di nerf apa ya, nggak ada sih, udah maksimal sih mungkin nerfnya. Yang saat ini mungkin masih bener-bener strong banget sih Sunce itu yang bener-bener masih perlu di nerf. Kalau si Mai sih udah nggak se-strong dulu, cuman dia tetap punya efek yang ngeselin, efek buta, efek pening, terus damage dia pun sakit. Jadi sampai sini masih bener-bener strong, masih bener-bener meta hero nya. Tapi selain itu tetap perlu pilot yang bener-bener paham ya bang ya, jangan kita asal pakai boneka, karena boneka itu pun ada range jarak tertentu. Jadi kita nggak bisa dari base dari ujung ke ujung tuh nggak bisa, ada range jarak tertentu. Kalau kita pakai dia di supremasi itu range jaraknya nggak bisa dari ujung ke ujung, tapi kalau untuk challenger 1 versus 1 itu bisa dia dari ujung ke ujung. Kelemahan si Mai itu dia bisa mati kalau kita pakein hero-nya hero burst semacam Macau, terus Sunce ataupun ulti Sunsang Siang atau Cao Cao. Itu si Mai benar-benar bisa di burst, benar-benar langsung bisa instant kill. Kayak lu
kayak perlu Zhang udah kalau kayak pakai Lumeng, pakai Zoyun itu bener-bener perlu Zhang untuk ngekill si Mai itu. Tapi tetap susah ya karena si Mai itu dia bisa teleport sana sini seenak jidat, cok. Itu hero paket lengkap anjir. Damage sakit, mobilitas kenceng, nyawa pun lumayan tebel, efek missnya ngeselin, efek panennya pun ngeselin. Jadi kalau mau bunuh si Mai itu perlu effort bang, kayak kalau lu nganu hit dia setengah-setengah tuh sama aja bohong aja. Dia setiap dia dari pakai boneka terus dia entah itu balik entah itu teleport, dia itu ngasilin 60% defense terus dapat tambahan setiap pindahan itu dia dapat tambahan heal. Dilihat aja nyawanya itu si Magi setiap dia pindah itu dia bakal ada efek heal entah itu berapa persen ya, lupa aku berapa persen ya, mungkin 2 atau 5% dah. Tapi itu kerasa kalau untuk kayak kita lagi B1 itu lagi 1 versus 1 untuk challenger atau supremasi itu bener-bener kerasa. Nah di sini nih itu tadi kalau aku nggak paksa ganti hero itu tadi ke instant kill sama macau. Ya kayak yang ku bilang sebelumnya, kalau mau ngekill si Mai itu kita perlu hero yang bener-bener bisa ngebersih Mai. Yang kayak dia posisi dia masih ada pasif, kita burst dia itu langsung instan, kayak entah itu Macau Letnan Zhangchun ataupun Letnan Zhang Jiao itu bisa nge-instan si Mai. Selain si Mai strong itu dia juga kayak perlu apa ya, perlu bener-bener jeli lah kita mainnya. Kita nggak bisa asal pindah, asal teleport tuh nggak bisa kita tetap perlu merhatiin timing kapan kita perlu pindah, kapan kita perlu kembali ke tubuh aslinya. Nah sama si Mai sekarang tuh bonekanya dia kalau di skill air Zuge itu nggak tembus bang. Kalau dulu kan bisa kena skill air Zuge kalau posisi airnya itu meledaknya di ujung boneka itu bisa. Cuma kalau sekarang walaupun di depan mata, walaupun jarak cuma 1-2 meter gitu langsung bisa cok, asalkan tetap kena aja. Ya mungkin penjelasanku maaf kalau sekiranya kurang paham atau gimana, karena aku juga nggak terlalu pandai dah untuk ngasih tahu tutorialin gitu, nggak terlalu pandai. Cuman ya sebisa mungkin ku kasih tahu, sekira-kiranya apa yang kurang paham mungkin bisa nanti di komen aku jelasin. Sebenarnya di sini aku mau main fokus utamanya di si Mai sih, cuman karena perlu 2 hero juga perlu kita pakai kan, entah itu Zoyun terus Sunsang Siang. Cuman kalau dari aku itu lebih suka pakai hero-hero yang awak kening sih. Kalau untuk hero biasa mungkin aku lebih nyaranin ke Huo Tuo, terus Lumeng, Chiaotzu, Zhangchun. Itu bener-bener hero 20 yang meta, yang sampai saat ini mau paling worth it itu sih. Mungkin ada hero-hero lain entah itu kayak Zhang Liao, kayak Pang Tong, kayak Haiyeye, itu tuh sebetulnya hero bagus, cuman kita perlu bener-bener memahami skillnya, bener-bener perlu mekanik dah untuk hero itu. Aku bagi tips juga untuk main si Mai ya. Untuk main si Mai itu kita pakai boneka itu lebih aku saranin kita hitnya pakai skill 1 dulu baru skill keduanya. Soalnya untuk skill 1 si Mai itu kan dia ngasih mobilitas ya. Setiap ngasih kayak dia itu mendekati musuh gitu loh. Terus baru kita skill 2. Kalau skill 1 kita kena, skill 2 kita pun terjamin kena. Dan lebih mudah ngarahin skill 1 dibanding skill 2. Cuma tetap tergantung situasi ya, kayak semisal musuh itu kena Zhangchun atau kena hero, kena letnan ataupun hero yang bisa dia jadi nggak bisa gerak, kena dia stun gitu,
nggak apa-apa sih di skill 2 dulu baru skill 1. Cuman aku saranin kalau itu tetap fokus pakai skill satunya dulu baru skill 2. Tapi kalau dia udah stacknya udah 4, langsung di burst pakai skill satunya aja bang. Tapi kalau dia stack 3, usahakan kita pakai hitnya skill 2 dulu, tapi kenain, biarin dia stacknya jadi 4 baru kita hit pakai skill 1. Soalnya skill 1 itu kalau kita di stack 4 itu damage-nya bener-bener burstnya bener-bener sakit banget. Dia itu ada peningkatan damage itu sampai 15%. Oke, mungkin sekian